kembali kita bertemu walau masih secara virtual. Saya berharap kondisi kita semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, bahkan semuanya penuh dengan sukacita. Kita akan memulai ibadah kita seperti biasa. Saya undang semuanya untuk ambil posisi yang terbaik. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, banyak rancangan yang kita persiapkan, tapi kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu saya mau ingatkan kita semua, apapun yang terjadi, mari kita sama-sama belajar untuk mengerti bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tidak pernah terlalu cepat, tidak juga terlalu lama. Tuhan pasti kasihkan semuanya dengan tepat pada waktunya. Mari kita angkat satu pujian bersama-sama. Saya undang Bapak, Ibu Guru, serta anak-anak sekalian untuk kita sama-sama bernyanyi, sama-sama menikmati setiap alunan nadanya, agar kita mengerti bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari kita siapkan semuanya dan kita bernyanyi bersama-sama. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, kita tahu bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami dapat kembali berkumpul walau masih secara virtual. Kami mau berdoa buat ibadah kami, biar kiranya Engkau Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biar kami dapat mengerti bahwa kebenaran firman Tuhan itulah yang terpenting dalam setiap kehidupan kami. Biar Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami, jiwa kami, untuk kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami undang Kau untuk hadir di tengah-tengah kami.
supaya apa yang kami dengar itu bisa kami lakukan, bahkan bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Untuk lagu yang kedua, mari kita sama-sama angkat lagu pujian yang kedua. Ya, dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tahu bahwa semua hal yang kita kerjakan hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Biar dari perkataan, dari tindakan, bahkan dari pikiran kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang selalu dipuji, ditinggikan, bahkan diagungkan. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian, terpujilah nama Tuhan. Saya undang semuanya untuk bersama-sama bernyanyi, bertepuk tangan, dan mengucapkan kata-kata yang baik supaya firman Tuhan itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita angkat satu pujian, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan berkemuliaan. Kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan beragungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaranmu kekal selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan berkemuliaan. Satu suara menyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan beragungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaranmu kekal selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Ya, biarlah nama Tuhan yang selalu dipuji dan ditinggikan, bahkan diagungkan. Biarlah Tuhan yang terus berkuasa dan berdaulat dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita jalani, biar kita mengerti bahwa Tuhan yang berkendali, bahwa Tuhan yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Sekarang waktu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati, siapkan pikiran, supaya apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan nanti itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kita, bahkan bisa mengubah setiap kehidupan kita menjadi lebih baik, mengubah pengertian-pengertian yang sebelumnya belum tepat menjadi lebih tepat.
Kita angkat sama-sama satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saya undang semuanya untuk mempersiapkan hati dan pikirannya bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi sekalian yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kembali pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah.
Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih. Kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama mau beribadah kepada Tuhan. Secara khusus kami mau belajar akan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami sungguh diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14. Di sana dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Alkitab dan Pancasila. Alkitab dan Pancasila. Sepintas lalu kita mendengar seperti pelajaran PKN ya, tapi tidak. Apakah ada hubungan antara Alkitab dan Pancasila? Anak-anakku sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi dasar negara kita? Pancasila, bukan? Apakah kalian semua hafal dengan Pancasila? Sila pertama sampai dengan sila kelima. Bapak berharap sebagai anak sekolah harus paham, harus hafal, ya. Karena dari SD, mungkin dari TK dulunya sepertinya Anda sudah diperkenalkan, bahkan sudah belajar. Jadi jangan sampai Pancasila pun tidak hafal, ya. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara kita. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan negara kita. Sebagai bangsa yang bernegara, maka kita lihat ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Dan kita sungguh bersyukur karena kita memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Karena di dalamnya terdapat nilai-nilai tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Ini membuktikan satu pengakuan yang menyatakan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau negara kita ini bisa ada, semuanya ini adalah anugerah Tuhan. Kita sangat bangga dengan para pendahulu bangsa kita, di mana mereka sungguh menyadari betapa pentingnya nilai ketuhanan dan dalam dasar negara kita. Hal ini terbukti bagaimana nilai ketuhanan itu menempati posisi nomor 1, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Semua ini tentu menunjukkan satu pengakuan akan kedaulatan Tuhan yang Maha Esa atas bangsa dan negara kita. Lalu, apakah ada hubungan Pancasila dengan Alkitab? Ya, ada. Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia, sedangkan Alkitab merupakan pedoman bagi seluruh umat Kristiani dalam menjalankan kehidupannya. Sebab Alkitab adalah firman Tuhan, bukan buku sembarangan. Sebab di dalam Alkitab tercatat mujizat terbesar dalam sejarah umat manusia, di mana kita melihat manfaat Alkitab bisa kita dapati
dengan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita mempelajarinya sungguh, kita mendapatkan manfaatnya yang tidak terhingga. Alkitab adalah otoritas tertinggi dan sumber kebenaran yang sejati. Dalam bacaan tadi, kita melihat bagaimana Rasul Paulus, dia menekankan kepada anak rohaninya tentang pentingnya firman itu di dalam kehidupannya. Rasul Paulus menasihatkan kepada anak rohaninya Timotius tentang berpegang pada perkara-perkara yang telah engkau pelajari. Apa sebenarnya perkara-perkara yang telah dia pelajari? Adalah Alkitab. Karena Timotius adalah anak rohaninya. Karena di dalam Alkitab, di dalamnya adalah firman Tuhan yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan nasihat, yang memberikan penghiburan, yang memberikan pengharapan, bahkan di dalamnya memberi pertumbuhan iman. Karena itu, anak-anakku sekalian yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, ini kita melihat betapa pentingnya Alkitab itu harus kita pelajari, harus kita baca. Bapak coba menyampaikan ada 5 manfaat Alkitab sebagai pedoman dasar kehidupan manusia. Yang pertama, Alkitab adalah jalan kebenaran. Di dalam Alkitab ada berita tentang jalan keselamatan. Dalam 2 Timotius 3:15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada jalan keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Di dalam Alkitab Allah memberitahukan kepada kita dari mana asal-usul manusia itu dan bagaimana manusia akan mengakhiri perjalanan hidupnya di dalam dunia ini. Alkitab juga menyatakan bahwa semua manusia sudah berdosa dan berada di bawah hukuman yang kekal. Roma 3:23. Karena itu Allah yang kudus akan menghukum manusia yang berdosa. Namun, di dalam Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ada jalan keselamatan yang Allah nyatakan di dalam kasih-Nya yang begitu besar, di mana Dia datang ke dunia menjadi manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya akan mendapatkan jalan keselamatan. Jadi kita melihat di dalam Alkitab dicatat kasih Allah yang besar itu telah dinyatakan kepada manusia, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib. Pengorbanannya di kayu salib itu adalah pengorbanan dirinya untuk menggantikan dosa-dosa manusia. Mestinya semua manusia, saudara dan saya, adalah orang yang berhak mendapat murka dari Allah. Coba kita merenungkan, ada berapa banyak dosa yang kita lakukan. Ada berapa banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang menyakiti hati sesama dan menyakiti hati Tuhan. Mestinya saudara dan saya yang harus dihukum. Tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan, melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, menawarkan keselamatan kepada semua orang yang mau percaya kepadanya. Kemudian manfaat Alkitab yang kedua adalah menjadikan orang-orang percaya menjadi kuat
di dalam menjalani hari-harinya. Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tinggal di dunia ini banyak sekali pergumulan, banyak sekali masalah yang membuat manusia menjadi gampang putus asa. Menjadi manusia tidak berpengharapan, bahkan tidak jarang membuat manusia menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang diinginkannya. Memang itulah kondisi dunia untuk mencari kebahagiaan. Tetapi apakah setelah mendapatkan itu manusia akan menjadi tenang? Tidak. Sebab kita melihat hanya ada satu jalan untuk menyelesaikan semua persoalan tersebut, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dengan kita membaca, mempelajari, merenungkannya, melakukan firman Tuhan, maka di dalamnya kita mendapatkan kekuatan di dalam perjalanan hari-hari kita. Hanya firman Tuhan yang bisa membuat kerohanian kita kuat. Ketika ada persoalan jasmani yang kita alami, bisa saja membuat tubuh jasmani kita lemah. Tetapi ketika tubuh jasmani kita lemah, namun rohani kita dikuatkan, maka kita melihat kita akan dikuatkan di dalam menghadapi setiap persoalan masalah. Bukan hanya saudara dan saya saja yang mengalami pergumulan. Di dalam Alkitab kita melihat Tuhan Yesus sendiri. Dia sebelum memulai pelayanannya dicobai oleh iblis. Apa yang membuat dia menang? Yesus menghafal firman Allah. Yesus berpegang kepada kebenaran firman Allah. Justru ketika iblis mencobainya, dia menjawabnya dengan firman Allah yang tertera di dalam Alkitab. Sangat berbeda dengan Hawa. Hawa ketika dicobai oleh iblis, Hawa tergoda. Hawa tidak berpegang kepada firman Tuhan, sehingga akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Karena itu anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab merupakan satu gizi rohani yang harus kita nikmati. Karena Alkitab dikatakan firman Tuhan seperti susu yang menyegarkan. Walaupun memberikan makanan yang keras, tetapi di dalamnya ada madu yang memberi kesegaran bagi orang percaya. Yang ketiga, Alkitab meyakinkan kita akan keselamatan. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini bukan tempat kekal abadi bagi manusia. Semua orang menyadari hal tersebut. Apalagi ketika orang melihat terjadi kematian kepada manusia. Dan semua orang menginginkan keselamatan. Maka kita lihat berbagai usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan keselamatan. Namun tidak menemukan. Sebab keselamatan hanya ada dan diceritakan hanya dalam Alkitab. Di mana keselamatan adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Hal itu hanya kita dapati dalam Alkitab. Itulah salah satu alasan mengapa Alkitab itu ditulis. Agar kita memiliki keyakinan yang kokoh akan keselamatan yang kekal, yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita ketika kita bertobat, ketika kita percaya, ketika kita menerima keselamatan
di dalam Yesus Kristus. Dan yang keempat, memberikan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Salah satu ciri kehidupan kekristenan adalah sukacita. Tetapi seringkali sukacita itu hilang oleh persoalan dan masalah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Salah satu bukti rohani kehidupan kekristenan adalah damai sejahtera dan pengharapan di dalam kekhawatiran kecemasan. Artinya dalam masalah ada pengharapan, karena kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang percaya mempunyai hak untuk mengharapkan apa yang telah Tuhan janjikan di dalam Alkitab. Itulah perbedaan orang percaya Tuhan dan orang yang tidak percaya. Pada saat menghadapi persoalan, Roh Kudus tinggal di dalam hidup orang percaya, maka dalam dirinya ada pengendalian diri, ada pengendalian emosi, walaupun menghadapi kesukaran. Itu yang dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 6. Dan yang kelima, fungsi Alkitab adalah membimbing kita dalam mengambil keputusan-keputusan dalam menjalani hidup ini. Menjalani hidup ini membutuhkan hikmat. Hikmat itu berasal dari Allah. Hikmat Allah didapat di dalam Alkitab. Maka untuk mendapatkan hikmat, perlu selalu membaca dan merenungkan Alkitab. Sebab Alkitab adalah sebagai standar hidup dan kompas yang memberikan petunjuk, arahan, dan nasihat untuk membuat keputusan-keputusan yang baik, sehingga mengarahkan kehidupan kita yang penuh dengan sukacita dan bahagia. Anak-anakku sekalian yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, sebagai kesimpulannya, apakah hubungan Alkitab dengan Pancasila? Kita melihat hubungan Alkitab dengan Pancasila pertama tidak bertentangan. Sebab Pancasila sebagai pedoman bangsa dan negara. Bahkan di dalamnya juga terdapat nilai-nilai Alkitab yang membawa pedoman kehidupan bagi manusia. Sedangkan Alkitab adalah satu pedoman kehidupan rohani bagi orang percaya untuk hidup berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Sebagai generasi muda, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan hikmat kepada para pendahulu bangsa kita, sehingga lahirlah Pancasila sebagai dasar negara kita. Dan kita juga bersyukur kepada Allah yang telah mewahyukan firman-Nya, Alkitab, kepada para penulis, sehingga kita bisa belajar mentaati firman tersebut, sehingga kita dikuatkan di dalam menjalani kehidupan dan memiliki keyakinan akan keselamatan dalam hidup kita. Karena itu, biarlah kita sebagai seorang pelajar terus menggali kebenaran-kebenaran, baik yang dikemukakan oleh dasar negara kita, bahkan terlebih oleh Alkitab sebagai penuntun hidup kita. Sebab di dalamnya itu sudah ada janji berkat Allah yang disediakan bagi kita. Kiranya kita semua diberkati melalui renungan yang mengingatkan kepada kita bahwa kita membutuhkan tuntunan Alkitab untuk menjalani hidup kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau menolong kami, biarlah melalui firman-Mu ini, kami sungguh dikuatkan. Kami semakin rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebab firman-Mu itu adalah penuntun bagi jalan hidup kami. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah Engkau terus yang menolong kami. Terima kasih Bapa, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu sendiri terus berbicara kepada kami. Pada anak didik kami, bertumbuh di dalam kebenaran, takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan berkati. Oke, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kita dengar dapat juga kita terapkan dalam kehidupan kita, agar semakin hari semakin mengerti dan terus berjalan dalam kebenaran. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian lagi dengan judul Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita menyanyikan ulang lagi lagu ini. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Dengan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kita ulang lagi bersama-sama. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari
untuk menutup ibadah kita hari ini, kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun ya Tuhan, kami boleh bernafas ya Bapa, kami boleh melanjutkan hidup kami Tuhan. Ini semua berkat anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan, kami tidak bisa apa-apa ya Tuhan tanpa-Mu ya Bapa, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, dan sementara lagi kami mau menjalankan aktivitas kami bila kiranya Engkau yang mimpin ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Engkau berkati guru-guru yang mengajar, Engkau juga berkati kami Tuhan, teman-teman kami yang belajar ya Tuhan. Bila kiranya Engkau yang berikan hikmat itu ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan ya Tuhan, kesanggupan juga ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa guru-guru kami, berikan mereka kekuatan, kesanggupan, dan juga kesehatan yang baik ya Tuhan. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah ya Bapa. Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk sarana yang kami pakai ya Tuhan, maupun itu laptop ya Tuhan, HP, dan juga kami berdoa untuk sinyal ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bila kiranya proses belajar kami ya Tuhan boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, di dalam situasi PJJ ini sangat sulit bagi kami untuk belajar, tapi kami tahu ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, dan juga berkati ya Tuhan cuaca yang akan terjadi, kami tidak tahu ya Tuhan. Bila kiranya Engkau berikan cuaca yang baik, sehingga pelajaran kami boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami mau belajar ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan, berikan kami kepintaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita telah selesai. Selamat beraktivitas untuk kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.